Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 814-816, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Proses pemeriksaan penumpang secara umum berjalan lancar. Namun ada yang tidak beres ketika seorang ibu menemukan kapal tersebut. Seorang wanita datang membawa seorang anak. Dia lulus ujian Lautian, dan Lautian setuju untuk mengizinkannya naik kapal. Namun, Lautian menghentikan anaknya dan tidak membiarkannya naik apapun yang terjadi. Wanita itu langsung menangis terseduh-seduh dan membuat keributan di pelabuhan. Saya dari negara Huasu. Lihat, saya dari negara Huasu dari atas sampai bawah. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya? Tian tua berkata dengan dingin, Nyonya, kau berasal dari negara Huasu. Namun, kau malah mengurus anak ini. Apa kau menganggap kami bodoh? Zhang Yi juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Begitu dia melihatnya, dia tertawa terbahak-bahak. Wanita itu ditemani oleh seorang anak, yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun dan tampak sangat sehat. Dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan mata polos, tidak tahu apa kesalahannya. Namun, warna kulit coklatnya jelas tidak sesuai dengan karakteristik Asia. Tian tua berkata, jangan perlakukan kami seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin anakmu memiliki warna kulit seperti ini? Kami katakan bahwa hanya orang Huasu yang boleh naik ke kapal. Aku akan menoleransi hal itu bahkan jika kamu adalah orang Tionghoa perantauan. Apa kamu bercanda? Ketika wanita itu mendengar ini, dia menjadi emosional. Aku tidak berbohong. Dia benar-benar anakku. Dia adalah anakku dan Moyan. Pada saat ini, ekspresi Lautian dan beberapa anggota kru, termasuk Zhang Yi, berubah. Dia mengira wanita itu hanya menyelundupkan sesuatu dan membawa anak asing ke dalamnya. Tetapi sekarang tampaknya dia menikah dengan suami asing dan melahirkan anak campuran ras? Hal semacam ini menyebabkan orang-orang yang sudah berada di dalam kapal dan menonton keseruannya mulai membicarakannya. Yah! Pernikahan itu bebas, tidak perlu komentar. Tapi bagiku, itu tidak dapat diterima. Zhang Yi berdiri, berjalan mendekat dan melambai pada wanita itu. Maaf, tapi kapalku tidak mau menerima kau dan anak-anakmu. Pergilah. Mata wanita itu terbelalak saat melihat ini dan dia menatap Zhang Yi dengan tak percaya. Tapi aku dari negara Huasu. Begitu juga anakku. Bukankah kau kapal penyelamat yang dikirim oleh negara Huasu? Kenapa kau tidak mengizinkan kami ikut? Dia gemetar ketakutan, karena bukan saja putranya tidak bisa naik ke kapal, tetapi kini dia sendiri bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Dia takut. Seorang pria jangkung yang mirip Will Smith menonjol dari kerumunan. Dia adalah suami wanita itu, Moyan. Hai, Bung. Ada apa? Kau salah melakukan ini. Aku protes keras. Zhang Yi mencibir. Bisakah kau pergi dari sini? Ini kapalku, aku bisa membiarkan siapapun naik jika aku mau. Mo Yan'an tampak sedikit malu. Tapi, istri dan anak-anakku sama-sama warga negara Huasu, mereka adalah rekan senegaramu. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana pun meledak. Wajah Zhang Yi tiba-tiba berubah. Orang ini adalah rekan senegara pamanmu. Semua orang Tionghoa di tempat kejadian mengumpat. Brengsek, berhenti bicara omong kosong di sini. Kau dari negara yang sama dengan siapa? Itu cuma kartu identitas dan kartu tanda penduduk. Kita sama sekali tidak punya hubungan darah. Jangan membuatku jijik. Wanita itu tampaknya ingin berusaha lebih keras. Dia menepuk-nepuk anaknya. Anak itu terlihat sangat pintar. Dia melangkah maju dan benar-benar membacakan dengan lantang satu bab dari Aku Cinta Tanah Airku. Aku, Koko, selalu menjadi orang Tiongkok. Aku cinta tanah airku.
Jangan meragukan ketulusanku karena penampilanku. Naga hitam juga naga. Zhang Yi merasa perutnya bergejolak dan dia benar-benar ingin muntah. Beberapa orang di kapal tidak tahan lagi. Ma Wenzheng berbaring di tepi perahu sambil berteriak. Si hitam kecil, kau bukan bagian dari negeri Huasu. Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Koko tiba-tiba menjadi cemas. Dia juga tahu bahwa kapal ini adalah harapan mereka untuk bertahan hidup. Jadi dia menunjuk Ma Wenzheng yang ada di atas perahu dan berteriak dengan marah. Kalianlah yang harus keluar. Namun beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, Yo Andi, anjing pengagum barat yang disebutkan di atas. Dia mengangkat kacamatanya dan berkata dengan ekspresi prihatin terhadap negara dan rakyatnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil. Tidak peduli dari mana orang tuanya berasal, ibunya pasti berasal dari Huasu. Melihat pandangan dari sekeliling, dia menjelaskan secara terbuka. Secara historis, orang-orang Huasu selalu menjadi bangsa yang besar dan terintegrasi. Kami bahkan memiliki budak-budak Kunlun dalam sejarah. Aku rasa kami belum tentu dapat menerima mereka. Ibu Koko juga memohon pada Zhang Yi. Tolong perlakukan kami dengan setara. Kami adalah orang Huasu. Kalian tidak boleh mendiskriminasi kami. Ini salah. Zhang Yi menyentuh hidungnya. Sebenarnya tingkat pendidikanku tidak terlalu tinggi. Kesadaran ideologis juga tidak begitu kuat. Dia tersenyum pada wanita yang menikah dengan orang asing, menunjuk wanita itu dan anaknya dan berkata, "Aku benci orang sepertimu. Jadi, jangan coba-coba naik ke kapalku hari ini." Wanita itu menunjuk Zhang Yi dan hampir tersedak. Kau penjahat. Wah! Dia benar-benar menangis di depan semua orang. Kau menindas kami. Ini tidak adil. Mengapa kau tidak mengizinkan kami ikut? Apa kesalahan kami? Zhang Yi tertawa dan berkata, "Tidak, kau sudah mematuhi peraturan. Tapi aku tidak ingin kau ikut naik, apa yang bisa kau lakukan?" Zhang Yi membungkuk dan menatapnya dengan acuh tak acuh. "Apakah kau marah?" Dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang yang sakit mental dan lebih suka bermain jujur. Wanita itu memeluk anak itu dan menangis keras. Melihat ini, Morian tahu bahwa harapan telah hilang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelumnya dia sudah merencanakan sesuatu dengan wanita itu, membiarkannya naik kapal lebih dulu. Dan setelah wanita itu naik ke perahu, dia diam-diam mencari cara untuk melemparkan tali agar dia bisa memanjat naik. Sekarang setelah dia melihat bahwa tidak ada kesempatan, dia tidak mau menanggung beban ini. Sama seperti sebelumnya, dia memutuskan untuk menyingkirkan kedua beban ini. Wanita dan Koko menangis tersedu-sedu. Beberapa orang tidak tahan menonton dan mengulurkan tangan untuk menarik wanita dan anak itu menjauh. Wanita itu menepuk tanah dan berteriak, "Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi." Orang-orang di sekitar menjadi tidak sabar. "Lakukan apapun yang kau mau, tapi jangan halangi jalan kami. Kami masih menunggu untuk naik ke kapal." Sekarang semuanya sudah berbeda. Dia tidak bisa memeras Zhang Yi secara moral hanya dengan menggendong anaknya dan menangis sebentar. Semua orang sangat sibuk dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk melihatnya bertingkah seperti anak manja di sini? Itu hanya akan membuat orang merasa terganggu. Namun, setelah wanita itu membuat keributan, babak baru kekacauan dimulai di tempat kejadian. Selama proses ini, beberapa orang sungguh menunjukkan simpati kepada anak-anak. Hal ini telah menyalakan kembali harapan di hati sebagian orang. Seorang wanita berambut pirang menggendong seorang anak datang dan berdiri di depan Zhang Yi. Semua harapan untuk hidup telah sirna di wajahnya, dan dia mati rasa seperti boneka yang dingin. "Bisakah Anda menyelamatkan anak itu? Dia masih muda, dan aku tidak ingin dia mengakhiri hidupnya seperti ini. Tidak masalah jika saya mati, yang penting anak saya bisa hidup." Zhang Yi menatap bayi dalam pelukannya.
Kulitnya seputih dan selembut es dan salju. Dia tertidur dengan tenang, bernafas pelan, dan penampilannya sangat menyedihkan. Dalam benak Zhang Yi, dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa ketika akhir dunia baru saja tiba, dia juga bertemu dengan seorang anak kecil. Itu putri Xie Limei. Pada awalnya, dia selamat karena simpati Paman Yu, tetapi akhirnya dibunuh oleh Zhang Yi. Pada akhirnya, putrinya tidak selamat dan meninggal membeku pada suatu malam saat badai salju. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua merasa kasihan. Melindungi anak kecil adalah naluri hewan. Selamatkan anak itu, setidaknya biarkan dia bertahan hidup. Dia hanya seorang anak kecil. Dia tidak bisa memberimu banyak makanan. Beri dia kesempatan. Kerumunan di pantai mulai berteriak keras. Semua jenis bahasa mengekspresikan emosi yang sama. Melihat kejadian ini, beberapa orang tua pun ikut mendekat sambil menggendong anak mereka, sambil menatap Zhang Yi dengan tatapan memohon. Ada ekspresi kenangan di mata Zhang Yi. Ia merindukan kampung halamannya dan masa-masa keemasannya. Semuanya telah hilang seiring berjalannya waktu. Jika akhir dunia tidak datang, banyak anak di kota Tianhai akan dapat hidup bahagia. Dia menatap ibunya dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku bahwa anak-anak adalah harapan." Mata ibunya yang tadinya mati rasa berangsur-angsur menjadi cerah. "Kalau begitu, anakku akan." Zhang Yi melanjutkan, "Jadi setelah kembali ke rumah, aku berencana untuk menyumbangkan sejumlah perlengkapan ke kota kelahiran aku untuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan." Sang ibu tercengang, tidak ada seorang pun yang menyangka Zhang Yi begitu tidak berperasaan. "Hei, kau masih laki-laki? Lihat saja orang mati tanpa menolongnya." Seorang pria berjanggut berteriak dengan marah, "Tidak apa-apa kalau kalian tidak peduli dengan kami, anak muda. Kalian bahkan bisa melihat seorang anak kecil terjerumus dalam situasi yang tidak mengenakan. Apa kalian masih manusia?" Seorang pria Inggris menggelengkan kepalanya. Kenapa para lelaki dari negara Huasu bahkan tidak memiliki jiwa seorang pria sejati? Ini benar-benar terlalu menjijikkan. Sekelompok orang murka dan dengan marah mencela Zhang Yi, berpikir bahwa dia terlalu berdarah dingin dan tidak berperasaan. Zhu Yunkue tidak dapat menahan diri untuk mengambil langkah maju. Dia menatap bayi kecil dalam buayan dan berkata kepada Zhang Yi, "Atau, bawa pergi anak-anak itu. Mereka adalah harapan untuk masa depan. Dunia belum kiamat, dan anak-anak adalah masa depan." Wanita ini mengatakannya dengan tepat. Anak-anak adalah masa depan kita. Tanpa anak-anak, jika kau bertahan hidup, apakah umat manusia masih akan punya masa depan? Seseorang langsung bertepuk tangan atas kata-kata Zhu Yunkue. Suara itu datang dari perahu, dan pembicaranya adalah orang asing palsu You Andi. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dia bersandar pada pagar dan menepuk dadanya dengan satu tangan. "Selamatkan anak itu, jangan jadi orang berdarah dingin." Sembari berbicara, ia menyemangati orang di sekitarnya untuk berteriak bersama. "Anak itu tidak bersalah, anak itu tidak bersalah." Banyak orang yang tergerak oleh suara You Andi dan berteriak kepada Zhang Yi serempak. "Anak itu tidak bersalah, selamatkan dia." Mereka dipenuhi amarah dan memandang rendah Zhang Yi. Mereka semua merasa bahwa hati Zhang Yi terlalu dingin dan keras, dan dia hampir kehilangan seluruh kemanusiaannya. Tindakan mengutuk Zhang Yimou ini bersama-sama membuat mereka merasa bahwa jiwa mereka telah disublimasikan dan kualitas mereka telah menjadi mulia. Bahkan jika orang-orang ini baru saja makan daging putih. Tetapi mereka selalu suka bersikap lunak terhadap diri sendiri dan tegas terhadap orang lain. Zhang Yi tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini sangat suka dengan hal-hal yang ceria. Dia tidak bisa tidak memikirkan tetangganya di distrik Yuelu. Mereka benar-benar telah mengalami situasi putus asa, jadi meskipun mereka kejam, setidaknya mereka memahami kerendahan hati yang dituntut dari manusia.
Tetapi orang-orang di depanku ini tidak memiliki rasa hormat yang mendasar terhadap kehidupan. Mereka sudah lama tinggal di pulau itu, tetapi mereka masih belum mengerti seperti apa dunia ini. Ju Yunkue menasihati dengan tenang, bawalah anak-anak bersamamu. Mereka tidak akan memakan banyak tempat. Mereka juga tidak banyak makan. Senyum sinis muncul di bibir Zhang Yi, lalu dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Dia menoleh dan menatap Ju Yunkue, lalu bertanya balik. Oh, sesederhana itu. Ada begitu banyak orang di sini. Pasti ada setidaknya 100 anak, tidak banyak. Banyak di antara mereka yang berusia 2 atau 3 tahun, dan bahkan ada bayi yang masih di bedong. Bisakah kau merawat mereka? Tahukah kau betapa repotnya mengurus mereka? Perjalanan laut memakan waktu 2 bulan. Dan kau akan kelelahan hanya karena mengurus begitu banyak anak. Sekalipun aku bisa menyelamatkannya, kenapa aku harus melakukannya? Zhang Yi berkata dengan keras. Perkataan itu membuat banyak orang melotot padanya. Zhang Yi mengabaikannya dan melanjutkan. Kota tempatku tinggal berpenduduk 20 juta jiwa. Seharusnya tidak banyak anak seusia ini, tetapi pasti ada setidaknya beberapa ratus ribu, kan? Tetapi bagaimana setelah kiamat? Berapa banyak dari mereka yang selamat? Jumlahnya tidak boleh lebih dari 100. Siapa yang peduli apakah mereka hidup atau mati? Oh tidak. Siapa yang bisa mengurus kehidupan mereka sendiri? Zhang Yi mencibir. Masih banyak orang di tanah Huasu yang berada di ambang hidup dan mati. Jika aku memiliki kemampuan, mengapa aku tidak memprioritaskan menyelamatkan rekan senegaraku? Dia menunjuk bayi dalam pelukan ibunya. Benar, dia memang sangat menyedihkan. Dia akan meninggal di usia yang masih muda. Tapi apa hubungannya denganku? Apa kewajibanku untuk menolongnya? Aku mungkin juga dapat menggunakan energi ekstra aku untuk peduli terhadap orang lain dan membantu rekan senegaraku di sekitarku. Yo Andi yang berada di atas kapal berteriak, itu hanya alasanmu. Kalau kau punya kemampuan, kenapa kau tidak menyelamatkan lebih banyak orang? Tahukah kau bahwa jika kita bisa, kita lebih suka menyerahkan kesempatan bertahan hidup kepada anak-anak kita? Zhang Yi tidak ingin memperhatikan pecundang ini, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia perlahan menoleh dan menatap Yo Andi sambil tersenyum. Apakah hanya itu yang kau katakan? Ketika Yo Andi dilirik oleh Zhang Yi, dia langsung merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hanya ingin menonjolkan kejantanan dan kemuliaan dirinya agar semua orang menghormatinya. Jadi dia sengaja menentang Zhang Yi. Tapi berapa banyak orang yang telah dibunuh Zhang Yi? Dia telah membunuh beberapa resimen anjing bodoh yang diperkuat seperti Yo Andi dengan tangannya sendiri. Pandangan itu saja membuatnya merinding. Zhang Yi bertepuk tangan dan berkata dengan nada setuju. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Aku mengagumi orang-orang sepertimu yang penuh dengan kebenaran dan moralitas. Karena kau begitu mulia dan hebat, aku akan memberimu kesempatan ini. Zhang Yi mengedipkan mata pada awak kapal. Seorang anggota kru segera berjalan mendekat dan menahan Yo Andi. Yo Andi panik. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Para anggota kru penuh dengan sarkasme. Dasar bodoh, menurutmu siapa yang sedang kau ajak bicara? Kapten kita adalah iblis terkenal di negara Huasu. Jika kau memprovokasi dia, kau akan mati. Sambil berkata demikian, dia mendorong Yo Andi ke dasar perahu. Zhang Yi berkata, karena kau begitu mulia dan bersedia mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang lain, aku pasti akan memberimu kesempatan ini. Sekarang, kau bisa turun dari kapal. Aku akan bisa memenuhi keinginanmu dan membantumu menyelamatkan seorang anak. Atas isyarat Zhang Yi, Ju Yunkue buru-buru mengambil anak itu dari pelukan ibunya. Senyum muncul di wajah wanita itu. Dia menatap anaknya dengan enggan, untuk terakhir kalinya, lalu melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal.
Kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini. Anakku, kau harus tumbuh dengan baik dan menjalani kehidupan yang baik. Dia tidak punya keinginan lain dan perlahan meninggalkan tempat ini. Seperti mayat berjalan, menunggu akhir hidupnya. Yo Andi mulai panik ketika dia dipaksa turun dari kapal. Tunggu sebentar, bukan itu yang kumaksud. Aku hanya bilang aku bisa membantu mengurus anak itu. Tuan Zhang, tidak perlu seperti ini, saya hanya bercanda. Saya hanya bicara saja. Dia ikut membuat keributan sebelumnya, karena mengira semuanya baik-baik saja dan bahwa hukum tidak akan meminta pertanggungjawaban semua orang, jadi dia berteriak dengan sangat keras. Tetapi ketika musibah menimpanya, dia mengakui kesalahannya lebih cepat daripada orang lain. Sayang sekali dia tidak mendapat kesempatan itu. Zhang Yi bahkan tidak memandangnya, tetapi hanya berkata sambil tersenyum, orang yang baik dan ramah. Dia memandang ke arah orang banyak dan mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang yang hadir. Aku tahu beberapa orang menganggapku terlalu kejam dan tidak kenal ampun. Aku benar-benar minta maaf, sumber daya di kapal kami terbatas. Diperlukan lebih dari 3.000 kilometer untuk kembali ke negara Huasu dari sini, jadi kami tidak dapat membawa terlalu banyak orang. Dia minggir dan menunjuk ke sampingnya. Tapi jangan bilang aku tidak tahu bagaimana beradaptasi. Sekarang, jika ada seseorang yang cukup baik hati untuk menyerahkan kesempatannya menaiki kapal dan memberikannya kepada anak-anak malang itu, aku pasti akan setuju. Ayo, siapapun yang punya rencana ini, datanglah kepadaku sekarang, segera. Orang-orang Huasu yang sedang mengantri menutup mulut mereka satu persatu. Karena sudah belajar dari kejadian sebelumnya, orang-orang yang ada di dalam kapal tidak berani lagi ikut bersenang-senang. Mereka melihat Yo Andi terlempar dari perahu dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah itu, dia berlutut di tanah dan memohon Zhang Yi untuk memaafkannya seperti seekor anjing, mengatakan bahwa dia salah. Namun Zhang Yi tidak memandangnya lagi. Anjing bodoh, menyebalkan sekali. Anggota kru menganggap Yo Andi terlalu berisik, jadi dia memukulnya dengan popor senapannya, membuatnya pingsan. Melihat hal itu, para ayah beserta anak kembali memohon kepada orang Huasu yang ada dalam tim. Li, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tolong bantu aku dan biarkan Selina selamat. Enyahlah. Jika dia hidup, aku akan mati. Kita hanya bekerja sama. Siapa teman baikmu? Zhou, aku bisa memberikan semua uangku padamu, cukup mintalah kau untuk memberikan tempat itu padaku. Pergi sana. Hahaha, yang paling aku benci adalah wajah sombongmu. Melihatmu mati akan membuatku lebih bahagia daripada siapapun. Segala jenis makhluk hidup muncul di pelabuhan. Semua orang hanya berbicara tentang moralitas dan keadilan. Namun, ketika mereka harus membayar tiketnya sendiri, mereka menjadi lebih pelit dibandingkan orang lain. Belum lagi teman-teman asing ini, kalaupun ayah kandung mereka datang, mereka belum tentu bersedia bertukar. Zhang Yi berkata kepada Ju Yunkue, yang sedang mengasuh anak, lihatlah, orang-orang di sini memang seperti ini, dan dunia luar juga seperti ini. Biasakan saja dirimu dengan keadaan seperti ini. Tidak perlu bersikap terlalu baik kepada mereka. Ju Yunkue terdiam, namun dia memeluk erat bayi itu, tatapannya penuh kelembutan. Zhang Yi hanya mengangkat bahu. Ju Yunkue terlalu naif, tetapi dia akan segera membayar harga untuk masa mudanya. Dia tidak ingin sekadar menghakimi apakah Ju Yunkue adalah wanita baik atau wanita jahat. Mungkin karena sifatnya, dia memiliki sisi baik. Hanya saja, kualitas yang begitu bagus itu pada akhirnya akan sangat buruk. Zhang Yi berkata dalam hatinya, kau seharusnya bersyukur karena mempunyai paman yang baik, kalau tidak, kau akan menjadi orang pertama yang aku lempar ke laut untuk memberi makan ikan. Meskipun Zhang Yi tidak menyukai cara Ju Yunkue melakukannya, demi Ju Zheng, dia tetap harus mempertimbangkan ide Ju Yunkue. Seperti yang dikatakan Yo Kr.
Saat memukul anjing, seseorang harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Sekalipun Zhang Yi tidak keberatan memiliki Zhu Yunque sebagai teman, setidaknya dia tidak ingin menjadikannya sebagai musuh. Jangan main-main dengan wanita, terutama yang punya latar belakang. Dia akan menyimpan dendam padamu seumur hidupnya. Youker tersenyum dan menganalisis situasi kepada Zhang Yi dari sudut pandang seorang wanita. Zhang Yi merasa bahwa Zhu Yunque harus diberi pelajaran untuk menyembuhkan kebaikannya yang membosankan. Dia menatap anak dalam pelukan Zhu Yunque, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku yakin tidak akan lama lagi Zhu Yunque akan menanggung akibat tindakannya. Itu akan sangat menyenangkan, pikir Zhang Yi. Setelah lebih dari 1 jam penyelidikan, ditemukan bahwa ada lebih dari 200 orang Huasu di Pulau Yanliu. Tentu saja, ada juga orang Tionghoa perantauan di antara mereka, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Zhang Yi. Yang ia butuhkan hanyalah sekelompok pekerja yang dibawa ke kota Tianhai dan disaring. Orang-orang ini diizinkan naik ke kapal hanya setelah mereka diperiksa secara teliti untuk memastikan tidak ada seorang pun yang membawa senjata atau peralatan komunikasi. Lebih dari 200 orang tidaklah banyak, tetapi ruang tinggal di kabin itu terasa sesak. Zhang Yi tidak mempedulikannya sama sekali. Asalkan mereka diberi tempat tinggal, itu sudah cukup. Aku tidak yakin mereka berani pilih-pilih. Setelah semua orang naik ke perahu, Zhang Yi pertama-tama meminta Lao Tian untuk memberi mereka pelajaran yang baik dan menjelaskan peraturan di perahu. Semua aturan dapat diringkas dalam 1 kalimat. Patuhi perintah Kapten Zhang dan kru tanpa syarat. Barang siapa berani menentang mereka secara terbuka, mereka akan langsung dilempar ke laut untuk dimakan hiu. Kabin dan ruang tamu dibagi menjadi 3 lantai dan 4 standar. Lantai paling atas adalah ruang tamu untuk Zhang Yi dan kru kapal. Zhang Yi dan Youker memiliki ruang tinggal terbaik. Kamar tidur kapten memiliki pemanas dan pasokan air panas yang memadai, dan kamar independen berukuran lebih dari 50 meter persegi, yang sangat mewah. Berikutnya adalah Zhu Yunque dan krunya, yang tinggal di lantai yang sama dengan Zhang Yi. Zhu Yunque dan Lao Tian keduanya memiliki kamar single, sementara awak kapal memiliki kamar ganda standar. Ruangannya tidak terlalu luas, tetapi hangat dan nyaman. Tingkat ketiga, yang terletak di tengah kabin, adalah tempat para anggota kelompok lava tinggal. Suasana di sini agak sesak, 7 atau 8 orang berdesakan dalam satu ruangan sempit, dan tidak dibagi antara laki-laki dan perempuan, jadi mereka harus memilih ruangan sendiri. Jika distribusinya tidak merata, pria dan wanita harus hidup bersama. Saat ini, tidak perlu membicarakan privasi. Tingkat keempat terletak di dek bawah kabin. Mereka adalah warga negara Huasu dan warga Tionghoa perantauan lainnya yang dibawa ke sini dan tinggal di lantai terendah Jinfeng. Awalnya ini adalah ruang penyimpanan, tetapi dibersihkan dan sementara waktu dijadikan tempat tinggal mereka. Di sini jauh lebih luas. Sekitar 30 orang dapat tinggal dalam satu rumah besar. Tidak ada pemisahan antara pria dan wanita, tetapi disediakan toilet sederhana. Mandi pada dasarnya tidak mungkin, tetapi pemanas dasar terjamin. Meskipun tidak terlalu panas, tetapi tidak akan membuatmu mati kedinginan. Berkat perkembangan teknologi yang maju, mereka tidak lagi diperlukan untuk menyediakan tenaga kerja untuk navigasi kapal. Oleh karena itu, mereka juga diharuskan untuk tidak meninggalkan area mereka sendiri dan pergi ke ruang atas. Orang-orang memadati Jinfeng dan kemudian kembali ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Baru setelah mereka meletakkan barang bawaannya dan memiliki tempat tidur sendiri, mereka akhirnya merasa lega. Akhirnya, aku meninggalkan tempat terkutuk ini. Pasti kehidupan yang sangat menyenangkan di seberang laut. Aku tidak tahu seperti apa dunia luar, dan saat ini aku dengan naif menantikannya. Tepat setelah orang itu menyelesaikan perkataannya. Bab 814-816, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah
Rupanya chapter ini racing. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.